Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan market kripto, khususnya yaitu token Shiba, yaitu token yang memang fenomenal pada masanya teman-teman. Sekarang lagi down, bukan hanya Shiba Inu aja, tetapi seluruh altcoin lainnya juga lagi down. Karena di sini leader of crypto juga lagi down. Seperti konten yang saya buat kemarin, Bitcoin itu bisa turun sampai ke area 30.000 ataupun 31.000 dolar teman-teman. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini di coin market cap, market crypto itu udah turun jauh banget ya teman-teman. Udah turun 4%, 4,10% per 24 jam ini. Yang dimana Bitcoinnya ini yang kita lihat di sini udah hit di area 34.400 teman-teman. Udah turun 4% dan per satu minggu ya turun 9%. 4% ini per 24 jam berarti per satu hari ya teman-teman. Begitu juga dengan koin-koin lainnya ini udah turun semua. Jadi semua koin turun teman-teman, nggak ada yang nggak turun kecuali ETF market seperti ada down, BTC down ataupun XRP down itu lagi ini ya lagi naik-naiknya teman-teman. Jadi scalping ya juga hati-hati di sana teman-teman karena leverage-nya sangat tinggi banget di sana. Di sini kita lihat dulu untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Per 24 jam harganya itu tertinggi ada di area 36.000 dan terendahnya itu ada di 34.300 teman-teman. Volume perdagangan per 24 jam ada di 35 miliar dan kapitalisasi pasar berada di area berada di harga 725 miliar, turun 3% tetapi volume perdagangan naik teman-teman. Mungkin karena sekarang udah area terbawah ya teman-teman jika kita lihat di RSI, tetapi untuk Bitcoin teman-teman bisa nonton konten yang kemarin lah teman-teman ya. Saya nggak akan detail lebih jelas lagi di sini karena ya kita hanya buat garis trendline aja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini garisnya memang trennya emang udah turun jauh banget ya teman-teman. Di sini saya menggunakan time frame satu hari dan ini udah jelas banget. Data dari Pentosi yang saya buat kemarin dia bisa hit ke area 31 sampai 32.000 teman-teman dan itu tergantung pada 9 Mei nanti apakah itu benar. Kita lihat sama-sama dan tetap wait and see teman-teman. Jadi di sini yang akan saya bahas seperti yang saya bilang tadi yaitu tentang Shiba Inu ya teman-teman ya. Di sini Shiba Inu udah dump sangat parah banget teman-teman yang di mana ATH-nya itu ada di area 0,8 ya teman-teman ya, 0,8 pada tahun lalu itu dan di sini udah dump sekali sampai ke area 0,18 teman-teman dan itu jika Bitcoinnya penurunannya jauh lebih dalam lagi maka ini bisa turun lebih dalam juga teman-teman dengan Shiba Inu. Makanya tetap wait and see, lihat dulu pergerakannya teman-teman, kita bahas sama-sama. Di sini harga tertingginya ada di 0,2 dan terendahnya di 0,18 teman-teman. Volume perdagangan walaupun naik tetapi harganya tetap cenderung turun teman-teman. Karena pergerakan harga Bitcoinnya juga begitu. Dan berada di harga volume perdagangan di 537 juta dan kapitalisasi pasar berada di 11 miliar, turun 5% teman-teman. Di sini kita juga bisa lihat grafiknya secara inilah ya, secara garis saja. Ini turunnya udah ngedam banget terus saat di area sini kita lihat pergerakannya sampai ke area mana. Nanti kita bahas sama-sama di TradingView agar lebih jelas teman-teman. Kita ke beritanya terlebih dahulu. Di sini terkait dari Ryoshi ya teman-teman, ini adalah token hadiah yang diluncurkan oleh si developer. Itu hadiah untuk para army yang melakukan pemberdagangan token Shiba Inu. Dan rencananya yang diluncurkan pada pertengahan Mei yaitu setelah 23,9 token Shiba Inu terbakar. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberdagangan secara mandiri itu nanti bershiba bisa ditukarkan dengan Ryoshi ataupun token asli dari si Ryoshi. Dan itu nanti akan diluncurkan dibagikan maksudnya teman-teman, dibagikan pada pertengahan Mei atau tepatnya di tanggal 17 Mei 2022. Di sini jadi nanti teman-teman melakukan pembandingan itu secara otomatis akan mendapatkan token Ryoshi ya, dan token Ryoshi ini berada di jaringan BRC20 ERC20 teman-teman, jaringan Ethereum ERC20 dan nanti langsung dimasukkan ke dalam dompetnya para investor. Teman-teman yang sudah melakukan pembandingan token Shiba otomatis akan mendapatkan token Ryoshi. Jadi untuk teman-teman para holder Shiba Inu
harap bersabar lah ya, bukan hanya Shiba Inu, seluruh token, seluruh koin jangan berkecil hati, jangan diambil pusing dengan pergerakan market kripto pada hari ini. Jadi bukan hanya teman-teman saja yang nyangkut, tapi banyak di antara teman-teman kita yang mengalami sangkut parah juga teman-teman. Maka dari itu, investasi di kripto itu nggak bisa sama sekali menggunakan uang panas, yang artinya uang kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin berinvestasi, maka aturlah pola keuangan teman-teman. Maka jika teman-teman serok suatu koin ataupun suatu token, harapannya itu akan datang mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian itu akan terjadi peningkatan, bukannya dalam 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 hari, 2 hari, nggak bisa teman-teman, karena bisa jadi seperti ini, dump parah, hancur terus-terusan, harga token makin murah, harga koin makin turun, anjlok, dan itu membuat tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Jadi tetap Dior wait and see. Jika tidak kuat di sini, lebih baik cari investasi yang jauh lebih aman, karena yang sering saya katakan bahwa koin ataupun investasi di kripto itu fluktuasinya gila-gilaan, bisa turun 100, bisa naik 100. Jadi teman-teman bisa pikirkan terlebih dahulu. Di saat momentum bearish ini, Shiba Inu ternyata paus tidak, ini well bombur, dia menempatkan atau memanfaatkan penurunan anjloknya semua koin, terutama Shiba Inu, yaitu membeli koin Shiba sebanyak 53,78 billion ataupun miliar token teman-temannya kalau dirupiahkan. Jadi penurunan yang sangat tajam pada hari ini yang cukup dalam sekali. Itu si paus ternyata dia tidak menyia-nyiakan momen seperti itulah, memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pasokan token Shiba-nya. Ya, teman-teman tahu sendirilah, Well itu maunya banyak, jadi momentum seperti ini dia mengambil token semakin banyak. Jadi pas waktu naik 2 digit sampai 3 digit dia jual, dia udah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itulah salah satu trik dari paus, di mana paus itu tidak akan pernah rugi karena dia menggunakan uang yang cukup banyak. Jika teman-teman ingin menggunakan di kripto, modal kalian juga harus tinggi, harus cukup, dan itu juga harus dilalui dengan kemampuan yang cukup juga, dengan pola pergerakan, pandai membaca pasar juga jika ingin mendapatkan keuntungan lebih teman-teman. Ini berita yang cukup menarik, di mana ini merupakan pernyataan dari David Gokesten. Ini orang dulu ini pendukung berat dari Shiba, dan saat ini beberapa hari yang lalu tanggal 5 kemarin, semenjak dia menyentuh di ATH, dia udah nggak ada suara. Dan ini sudah bersuara kembali tanggal 5 kemarin terkait perkembangan Shiba saat ini, di mana menurut pandangan si David Gokesten ini, pemilik dari Gokesten Company itu, dia percaya bahwa 12 ke depan mungkin menjadi sebuah kunci bagi Shiba Inu teman-teman. Dan alasan yang paling mendasar menurut David ini adalah munculnya Shibarium ya teman-teman. Munculnya Shibarium, solusi layer 2 dari Shiba Inu. Shiba Inu melakukan implementasi baru yang akan datang seperti Shiba Inu yang menjadi layer 2, di mana Shiba Metaverse akan dikembangkan bersama dengan stablecoin SHI di dalam ekosistem si stablecoin Shiba. Dan menurut dia munculnya Shibarium nanti dan beberapa project di dalam ekosistemnya Shiba, itu salah satu stablecoin itu bisa mendongkrak harga dari Shiba Inu dia akan datang menurut pandangan dari David Gokesten. Seperti yang dilaporkan sebelumnya bahwa ini selaku pengembang dari blockchain layer 2 ya, si Shibarium itu akan segera testnet ya, testnet publik itu akan segera diluncurkan di beberapa bulan mendatang dengan berita publik yang akan segera menyusul. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa untuk Shibarium atau blockchain layer 2-nya si Shiba Inu itu dalam beberapa bulan ke depan dia sudah bisa dilakukan uji coba testnet dan bisa menyusul versi betanya, dan kemungkinan besar akan muncul versi mainnetnya untuk dijalankan dalam ekosistemnya Shiba Inu. Seperti metaverse-nya nanti kan dia akan berjalan di dalam Shibarium. Dan apakah dengan peluncuran Shibarium ini akan harga Shiba dipastikan akan naik? Ya belum tentu juga. Menurut pandangan saya pribadi, menurut bisa, menurut enggak. Tergantung dari minat para investor dan perkembangan dari metaverse dan juga pergerakan market kripto, karena supply dan demand fluktuasi itu terganggu sekali. Hal itu sangat mungkin terjadi untuk Shiba mengalami lonjakan harga, karena secara di ekosistemnya itu metaverse sangat berperan penting di dalam Shibarium. Dan seandainya Shibarium dan juga metaverse itu berjalan lancar, itu bisa menaikkan harga dari Shiba Inu.
Tapi begitu juga sebaliknya, seandainya metaverse-nya dari Shiba Inu itu tidak banyak peminat, tidak banyak yang menginvest, ya itu berat ya untuk mengalami kenaikan dan juga pergerakan pasar teman-teman. Seperti itu, pandai-pandailah membaca pergerakan pasar. Oke, di sini saya udah ada di Trading View ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan time frame 1 hari yang dimana RSI-nya di sini kita bisa lihat, sebelum RSI kita tarik garis trend line terlebih dahulu, bahwa di sini udah sangat jelas semenjak menyentuh ATH dia udah bearish parah ataupun turunnya sangat parah banget teman-teman. Yang dimana turunnya itu kita lihat dulu nanti berapa persen penurunan semenjak dari ATH. Di sini udah jelas banget turun, nggak ada breakdown, nggak ada breakout, bahkan nge breakout hanya mencoba sekali tetapi gagal lalu kembali ke jalurnya lagi. Kita lihat berapa persen penurunannya. Jika teman-teman saat di ATH tidak menjual, penurunannya udah sampai 76% teman-teman. Itu sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Saya menyimpan koin kripto itu kalau scalping turunnya udah 2% aja udah saya cut loss biasanya, tapi itu tergantung pergerakan juga sih, pandai-pandai membaca lah. Di sini RSI per 1 hari itu udah di bawah, yang dimana RSI ini punya kecenderungan dia udah menyentuh batas bawah seperti di sini, dia akan naik ke atas lalu turun lagi. Seperti itulah. Mungkin di sini akan naik dulu terlebih dahulu tapi akan koreksi lagi. Tergantung pergerakannya, nanti kita lihat sama-sama. Per time frame 4 jam dia udah menyentuh batas bawah teman-teman. Dia udah menyentuh batas bawah untuk RSI-nya. Nah, di sini dia udah menyentuh batas bawah, tinggal tunggu kenaikannya lagi seperti apa. Tapi karena banyak berita negatif tentang market kripto, jadi saya pikir itu hanya koreksi sebentar lalu melanjutkan penurunannya lagi teman-teman. Apalagi dari Bitcoin itu dari data Pentosi yang saya adopsi dari Pentosi juga, teman-teman bisa buka Twitternya Pentosi, itu bisa turun ke area $30.000 sampai $31.000. Tetapi kita lihat lagi, kalau itu benar-benar terjadi, maka kita tunggu area itu turun sampai $30.000 baru saya juga akan serok. Tetapi ini bukanlah financial advice ya teman-teman ya. Teman-teman harus harus research sendiri, atur portofolio teman-teman, keuangan teman-teman seperti apa, dan jangan FOMO seperti itu saja. Tetapi kalau saya kalau udah nyentuh ke area 30.000, 31.000 itu saya udah serok sedikit lah teman-teman. Karena takut terjadi penurunan lanjutan, jadi nggak saya all in kan seperti itu. Tetapi jika udah terjadi breakout, baru saya masukkan sekitar beberapa persen dari keuangan investasi saya untuk kripto seperti itu. Dan yang pasti di sini pergerakan untuk Shiba Inu masih melanjutkan penurunan ya teman-teman ya. Kalau kita tarik garisnya di sini, ini udah berada di support pada tanggal 7 Oktober tahun 2021, ini udah berada di area sekarang. Kalau melanjutkan penurunannya bisa jadi sampai ke area 0,15 teman-teman, karena ada beberapa rejection di sini. Jika teman-teman jeli untuk melihat, di sini udah beberapa kali ingin tembus tanggal sini naik ya teman-temannya, naik. Tetapi saat dia bearish dia udah beberapa kali ingin tembus. Kalau kita lihat secara kasat mata di sini 2, mungkin ini akan koreksi sedikit sampai ke area 0,2 lah teman-teman ya, baru melanjutkan penurunan ke bawah. Seperti itu kira-kira analisa dari saya pada hari ini. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.